teman-teman, kali ini kita akan membahas problematika dalam penerapan UBD meliputi lembaga formal, dalam hal ini stakeholder. Nah, Bapak Ibu guru profesional, sebagai pendidik tentu kita mengetahui dalam menerapkan implementasi kurikulum tidak selalu berjalan dengan mulus. Terdapat banyak rintangan dan lika-liku. Nah, inilah yang akan menjadi topik bahasan penting kita kali ini yang akan dibahas oleh kelompok 1. Saya Adel Pantun, jalan-jalan ke McDonald, tidak lupa memakai sepatu. Bapak Ibu guru profesional, yuk simak kelompok 1. Baiklah, di sini saya Rizka Fadilah Lubis akan menjelaskan mengenai pengertian stakeholder pendidikan. Nah, stakeholder pendidikan adalah orang yang menjadi pemegang sekaligus pemberi dukungan kepada pendidikan. Selain itu, stakeholder dalam dunia pendidikan adalah pihak yang berdampak oleh aktivitas dan kebijakan pendidikan. Nah, stakeholder pendidikan ini juga digolongkan menjadi stakeholder sekolah yang internal dan eksternal. Selain itu, pemangku kepentingan internal pendidikan terdiri dari guru, siswa, orang tua, staf administrasi, dan sekolah. Maksudnya staf administrasi sekolah. Yang terakhir, pemangku kepentingan eksternal pendidikan diantaranya itu seperti kelompok atau organisasi yang ada di luar sekolah, seperti pemerintah, lembaga sosial yang ada di daerah, komunitas masyarakat, lembaga kursus, dan lain sebagainya. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, nama saya Rizka Ramadhani. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu dari pemerintah. Jika pemerintah menerapkan kurikulum dengan kerangka UBD, maka akan membutuhkan waktu untuk mengenalkan dan mengimplementasikan UBD ini ke setiap sekolah-sekolah yang ada. Jadi solusinya bisa dengan mengadakan pertemuan antar dinas-dinas pendidikan provinsi terkait penerapan UBD ini. Yang kedua, pemerintah perlu memberikan pelatihan atau menyamakan pemahaman antara masing-masing guru jika menerapkan kerangka UBD. Oleh sebab itu dibutuhkan koordinasi bertahap dari pemerintah pusat untuk sampai ke daerah. Yang ketiga, melakukan pengawasan dan memastikan guru menerapkannya dalam pembelajaran. Solusinya bisa meminta bantuan pengawas-pengawas dari provinsi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya saya Dinda Hulzana akan menyambung penjelasan dari rekan saya. Nah, yang kedua itu dari orang tua atau wali. Secara umum, orang tua atau wali siswa belum mengenal secara detail implementasi UBD. Adapun orang tua atau wali hanya mengetahui UBD secara garis besar saja. Nah, terjadinya perbedaan perspektif bagi orang tua atau wali terhadap implementasi UBD. Pada umumnya, orang tua atau wali tidak mempermasalahkan perubahan yang terjadi dalam pembelajaran ataupun sistem pendidikan selama tidak mengganggu kualitas akademik siswa. Jadi, solusi yang diambil itu adalah perlu adanya sosialisasi kepada orang tua atau wali mengenai implementasi UBD karena mereka perlu dilibatkan dalam membangun dan melaksanakan program pendidikan untuk mendukung keterlaksanaan proses pembelajaran yang lebih baik. Nah, itulah penjelasan saya tentang dari orang tua atau wali. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Santri Padilla akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu dari staf dan karyawan sekolah. Seringkali terjadi kurang optimalnya kerjasama antar staf dan karyawan. Nah, diharapkan dapat bekerja sama untuk saling berdiskusi tentang aturan pendidikan di sekolah dan untuk menyebarkan informasi tentang pendidikan. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki kinerja karyawan dan mengatasi masalah yang terjadi. Saya Nadia, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu
itu materinya ini dari Dinas Pendidikan. Permasalahannya ada sarana dan prasarana sekolah untuk menunjang pembelajaran yang masih kurang, tidak meratanya ketersediaan guru yang paham dengan implementasi UBD dalam kurikulum. Nah, solusinya Dinas Pendidikan melakukan survei dan menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung sekolah untuk mendukung implementasi adanya program inklusi di sekolah agar terdapat tenaga pendidik yang mumpuni. Nah, Bapak Ibu, telah kita simak bersama bahwa terdapat banyak penghambat dalam implementasi kerangka UBD. Terdapat dari orang tua, dinas pendidikan, staf karyawan, dan masih banyak lagi. Nah, oleh sebab itu dapat kita simpulkan bersama bahwa dibutuhkannya kerjasama yang solid di antara pihak-pihak tersebut untuk menciptakan implementasi kerangka UBD yang optimal. Dengan demikian, berakhir pula lah pembahasan dari kelompok stakeholder. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih, sampai berjumpa.